Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Video ini tanggal 11 Zulhijjah ya, waktu Indonesia tapi ya. Teman-teman semuanya, dari tahun ke tahun selalu ada saja komplain oleh jamaah haji reguler ataupun juga jamaah haji kita lah, gitu aja. Saya banyak melihat di berbagai macam sumber kayak komplain soal makanan ya, soal makan telat, kemudian soal transportasi yang telat ya. Nah ini mengindikasikan bahwa secara spiritual banyak sekali teman-teman jamaah haji kita tidak siap dengan kondisi yang akan terjadi di sana ya. Ya saya sih masih mengatakan maklum ya, karena mereka ya saya juga baru sekali ya. Jadi ini pengalaman pertama bagi jamaah haji tentunya, dan seharusnya untuk yang sering berkali-kali haji itu sudah tidak aneh lagi. Makanya saya menyarankan untuk Anda yang akan menunaikan ibadah haji sebaiknya melaksanakan ibadah umroh. Saya akan meriset, akan membandingkan jamaah haji yang sebelumnya sudah umroh dengan yang belum. Nah, saya akan riset tahun ini, mudah-mudahan ada hasil yang bisa dipelajari bareng-bareng ya. Nah, kemarin-kemarin saya menemukan jamaah yang makannya itu telat. Videonya nggak usah saya lampirkan di sini lah, banyak di TikTok, di mana-mana juga banyak. Nah, kemudian ada jamaah yang dari Muzdalifah ke Mina, busnya sudah tidak beroperasi lagi. Yang pertama dengan makan ya, seharusnya jiwa spiritualitas kita itu sudah dicukupi ya ketika manasik atau bimbingan. Jadi saya juga punya saran ke KBH ketika bimbingan, kita jangan terlalu manis ya. Kemungkinan pahit itu harus tetap disampaikan supaya nanti secara mental jamaah kita itu siap ya menerima kondisi itu. Ya contohnya ini jutaan loh. Ini hajat umat Islam jutaan ya. Jadi orang yang berkepentingan di saat itu sangat banyak ya. Jadi jangan berharap kita kayak kayak bagi-bagi sembako ya, yang mana kita sudah sangat merasa berhak begitu ya, atau apapun istilahnya ya. Jadi untuk mendatangkan konsumsi ke sana itu luar biasa ya, apalagi tahun 2025 ini sangat ketat-ketatnya Saudi. Filteringnya itu benar-benar ketat dan super ketat ya. Jadi wajar kalau misalnya hal-hal kayak begitu memiliki resistansi ya, ataupun ada hambatan-hambatan. Nah, saya menganggap wajar ya. Nggak mungkin bisa dimasak di situnya, menurut saya ya. Ya, karena kalau misalnya dimasak di situ akan kerepotan, bawa bahan makanan segala macam. Jadi sudah sangat mungkin catering atau makan itu diambil dari luar Arafah ya. Jadi membutuhkan waktu, membutuhkan prosedur, membutuhkan sistem yang harus berjalan dengan baik ya, pengelompokannya. Ditambah kalaupun misalnya telat karena waktunya, ya seperti kita ketahui mukimin di kota Mekah itu kan pada dikeluarin ke Jeddah. Jadi saya sudah dari awal sudah mengira bahwa nanti siapa yang ngebantu gitu kan. Ngebantu siapapun, ngebantu pemerintah, ngebantu KBH, ngebantu jamaah secara umum dan lain sebagainya. Nanti siapa yang ngebantu? Saya sudah mempertanyakan itu. Nah, yang terakhir itu ada yang komplain karena bus itu dari tahun ke tahun sudah kemungkinan dari Muzdalifah ke Mina itu sudah mungkin ada pembatasan waktu ya. Kenapa? Karena bus yang hadir di Arafah, yang ada di Arafah itu kalau disusun dari sekian banyak bus itu, kalau disusun itu tidak cukup berbaris
di ruas jalan dari Musdalifah ke Mina itu tidak cukup, pasti lebih banyak mengularnya ya. Jadi kalau misalnya bus itu disiplin ya, mengantri itu sudah tidak cukup di ruas jalan itu, sudah pasti akhirnya orang memutuskan jalan kaki. Nah yang kayak begini harusnya sudah siap ya, ada kemungkinan. Jadi lagi-lagi ketika bimbingan itu disampaikan ada kemungkinan, meskipun ya kita ngotot kan ada busnya, difasilitasi bus, ada kemungkinan terjadi seperti itu. Jadi ditambah lagi kan ya, dulu waktu zaman Rasulullah juga jalan kaki pernah ya. Jadi kita jangan terlalu ngotot dengan fasilitas yang kekinian gitu ya. Kenapa enggak kita jalan kaki, kan romantisme dengan hajinya kan ada gitu kan, kenangan hajinya ada. Jangan hanya karena busnya telat komplain, ngecawar ke sana kemari. Ingat ya, sehebat apapun pemerintah, syarikah, KBIH atau apapun, pendapat saya ya, itu wilayah hukum Allah, bukan wilayah hukum mereka. Jadi jangan diintervensi, Allahnya jangan diatur ya. Lebih baik kalau ada apa-apa, kekurangan apa-apa, istighfar ya. Itu tandanya bahwa kita dimanapun ya harus berdoa ya. Jangan mentang-mentang di tempat suci, di tempat mantap, tempat makbul, lalu kita lupa ya, jangan karena kita sudah dilayani secara penuh kita lupa bahwa dimanapun kita tetap meminta kepada Allah, sekalipun itu tempat yang istimewa ya, dalam artian tempatnya lah, ini mah tempat yang ya katakanlah dalam benak hati mungkin kayak surga misalnya ya. Jangan seperti itu ya, kita tetap berdoa minta kemudahan ya. Kalau ada kesulitan ya kita minta ampun ya. Kita minta semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, itu Arafah, Muzdalifah, Mina itu wilayah hukum Allah ya, khususnya tanah suci itu. Sehebat apapun kalau Allahnya belum menghendaki ya tidak akan ya. Ya sebetulnya dimanapun ya, dalam artian khususnya dalam haji ini, siapapun yang bisa katanya hebat menegur ini itu segala macam ya, secara sosial ya, itu kan ngadepin orang banyak, ngatur orang banyak, itu keperluannya juga banyak orang ya. Jadi nggak mungkin kita mendapat suatu prioritas yang kita memudah ininya itu segala macam. Ya bisa jadi sih kalau Allahnya sudah berkehendak kemudahan ya insya Allah mudah. Tapi sudah kemungkinan ya, ketika jutaan orang punya kepentingan yang sama, itu pasti ada hambatan, gesekan sesama manusianya itu akan ada. Jadi nih saya sampaikan buat yang belum haji, nah kondisi itu akan selalu ada menurut saya. Kondisi di mana makanan telat itu sudah pasti akan ada gitu. Kondisi di mana bus telat datang itu sudah kemungkinan ada ya. Yang perlu diantisipasi adalah bagaimana kalau misalnya jaga-jaga nih, khawatir makanan telat dikirim, ya kita siapkan ya di kantong itu mungkin buah-buahan ya, yang paling penting itu misalnya apel, jeruk atau apalah gitu ya, kita bawa. Kemudian kalau misalnya khawatir telat ya, fisik kita harus mantap gitu ya, fisik kita sudah harus siap di lapangan. Jadi kita sudah harus siap untuk jalan kaki ya, dari Muzdalifah ke Mina mah berapa kilometer sih ya, nggak terlalu capek menurut saya, dan itulah romantismenya. Saya juga waktu hajian seperti itu, waktu melaksanakan ibadah haji saya jalan kaki dari Muzdalifah, habis bermalam itu ke Mina, itu masya Allah luar biasa. Jam setengah 11 pagi baru saya Jumroh Aqobah itu, dan itu kenangan yang paling indah tuh di situ Pak. Jadi jangan protes lah yang kayak begitu mah, jangan komplain ke sini ke itu segala sampai ke presiden segala. Apa ya, lebih baik istighfar kalau menurut saya. Istighfar, banyak berzikir, kita nikmati bahwa inilah kecintaan Allah kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.